selamat sore semuanya. Apa kabar? Semoga semuanya selalu sehat-sehat, bahagia, dan tidak kekurangan suatu apapun. Oke, so kita jumpa lagi dengan live talk di Yayasan Kanker Anak Indonesia bersama saya Dahlia Sarjono yang akan mengawangi sebagai host di sini. Oke, so apa kabar semuanya? Sekali lagi mohon maaf agak terlambat sedikit seperti biasa nih, tiba-tiba ada kendala kecil, tapi itu tentunya tidak akan mengurangi hal lain yang lebih penting, yaitu adalah talk show kita hari ini, karena kita hari ini akan menghadirkan atau tamu kita hari ini adalah seorang Olimpian, seorang juara dunia yang pernah 2 kali mengikuti kejuaraan di Olimpiade, yaitu di Sydney dan di Athens atau di Athena di Yunani. Oke, so semuanya sehat-sehat selalu bukan? Nah, selamat sore dan terima kasih untuk yang sudah bergabung. Ya, siapa lagi mereka? Beliau ini maksud saya adalah Juana Wangsa Putri, Juana Wangsa Putri atau lebih akrab disapa dengan Kak Jo sepertinya ya. Oke, kita lihat apakah Kak Jo juga akan sudah ada di sini. Oke, sudah. Ya, tadi saya sudah minta izin untuk terlambat karena cursor saya tiba-tiba stuck dan itu ternyata karena tangan saya basah, jari saya basah. Halo. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat selalu ya. Salam kenal Ibu. Kenapa? Salam kenal. Iya, salam kenal juga dengan saya. Aduh, saya senang sekali ini mendapat kehormatan untuk mewawancarai atau kita bincang-bincang lah lebih tepatnya gitu dengan iya, panggilannya Kak Jo ya. Iya, biasa dipanggil Kak Jo. Oke, iya. Iya. Oke, jadi selamat sore semuanya. Di sini juga sudah ada Ibu Saliana Sorongan. Beliau adalah Ketua Yayasan Kanker Anak Indonesia. Jadi di sini saya Dahlia Sarjono mewakili Yayasan Kanker Anak Indonesia yang akan meng-host acara talk show sore ini. Jadi kita santai aja, kita talk show, kita bukan wawancara. karena ini bukan apa namanya, bukan TV, bukan radio, tapi iya, dan namun esensinya selalu akan membuat bahwa kita nanti ada take home-nya atau take away-nya itu bahwa kita semua akan menyemangati, memberi semangat, memberi inspirasi bagi semua yang sudah bergabung di sini. Amin. Dan tentunya iya gitu, kita semua nih sekarang di tengah wabah pandemi corona ya, Kak Jo ya, gitu. Tapi ya, kita tidak boleh putus asa atau kita tidak boleh stres bahwa mendengar semua berita yang simpang siur, kita tetap semangat gitu. Karena saya senang banget ini, saya senang banget membaca salah satu quotes-nya Kak Jo ini adalah bahwa kegagalan itu adalah seperti kalimat itu sebuah koma ya. Jadi kita harus menyambung lagi gitu. Kita tidak boleh berhenti ya kan, karena ada kata berikutnya dan di situ seperti kita semangat juga seperti itu ya. Sebelum titik kita harus terus lanjut. Oke. Amin. Iya Kak Jo, tadi saya hanya baru menyebutkan bahwa 2 dari prestasi Kak Jo yaitu di Olimpiade Sydney, Athens ya, di Athena ya. Nah, tapi jauh sebelum itu pun Kak Jo juga sudah mengikuti berbagai macam kompetisi ya gitu. Jadi sebagai seorang atlet taekwondo. Nah, mungkin bisa diceritakan dulu dari awal gitu, kalau nggak salah dari SMP ya mulai seneng dengan taekwondo ini gitu. Dan taekwondo itu kan kayak apa ya, kalau buat perempuan itu wah gitu kan gitu. Kenapa menyenangi taekwondo dan kenapa akhirnya memilih terjun ke taekwondo? Oke, mungkin dijelaskan atau diceritakan dan supaya kita semua semangat. Iya Ibu, jadi sebenarnya tuh ngikutin bela diri taekwondo itu semuanya mengalir aja sih, nggak ada terencana sama sekali.
Dia kebetulan waktu itu di SMP saya, di SMP Negeri 5 di Jakarta, itu kebetulan kepengurusan pertama untuk ekstrakurikuler cabang olahraga taekwondo. Nah, sama saya itu aja sebenarnya, jadinya ikutlah jadi pengurus pertama, jadi member pertama di sekolah berkelanjutan. Waktu itu pelatihnya ada Stevi Lengkong, ada Budiono, dan Sabeng Mansur. Seperti itu. Jadi cuma ngalir aja karena eskul di SMP aja sih mengikutinya. Gitu ya. Ternyata berjalan waktu mengikuti kejuaraan dengan ya semuanya dengan proses ya, dari tahap saya di masa junior sampai dengan di tingkat senior seperti itu. Oke, nah terus bisa akhirnya itu ke ekskul ya kan, terus kemudian kan banyak mengikuti karena kemudian sepertinya dilihat oleh sang instruktur atau guru taekwondo seniornya bahwa Pak Jo ini sangat berbakat sekali gitu, sampai akhirnya diikutkan ke berbagai lomba itu gitu, ke berbagai kompetisi itu. Karena itu tidak mempengaruhi pelajaran, karena di sini Kak Jo ini ada sarjana ekonomi dan master dalam bidang pendidikan juga ya. Iya betul Bu. Jadi memang yang namanya kita mau mencapai cita-cita ya, tentunya semuanya kan nggak mungkin, prosesnya pasti butuh waktu panjang, dan perjuangannya, pengorbanan itu yang kita lakukan juga pasti sangat besar. Jadi sebandinglah dengan apa yang kita lakukan, nah hasil yang kita capai pasti juga nggak akan membohongi lah dengan perjuangan yang kita lalui. Karena memang dari orang tua sebenarnya waktu itu mama khususnya tidak merestui gitu. Jadinya sampai baju taekwondo saya digunting sama mama. Jadi itu udah dilarang tuh. Tapi karena saya ngeyel ya, jadinya aku udah pinjam baju. Iya, saya sampai pinjam baju taekwondo ke pelatih saya, Sabeng Stevi Lengkong. Saya pinjam ke beliau. Jadinya karena kan apa yang saya lakukan itu kan hal yang positif ya, karena saya dapat sekali manfaat yang saya dapati dengan mengikuti olahraga bela diri tentunya. Karena dulu saya pemalu Bu, gak percaya diri. Akhirnya dengan saya juga banyak hal sih, saya lebih percaya diri, saya lebih disiplin, karena kan kita harus ngatur ngolah waktu kita antara belajar dengan berlatih seperti itu. Betul ya gitu. Jadi semuanya ya, satu hal memang yang saya pelajari dan saya ketahui juga dari semua atlet gitu, itu tuh adalah kedisiplinan dan dan kegigihan gitu ya, karena itu juga gitu ya, karena itulah gitu. Jadi yang kayak untuk bisa mencapai satu prestasi itu kedisiplinan waktu itu yang paling nomor satu ya. Karena memang sih Bu, setelah saya melewati masa produktif saya sebagai seorang atlet, saya juga merasa di kehidupan sekarang saya kerja di Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta, itu saya merasa apa yang saya dapat selama saya menjadi atlet itu bisa saya aplikasikan di kehidupan kantor saya, termasuk mental saya. Bagaimana kita berinteraksi dengan sesama rekan kantor, dengan pimpinan, itu banyak pengalaman berharga yang saya dapati seperti itu. Pastinya ya gitu, dan ini ini pastinya bisa ditularkan kepada adik-adik semuanya ya. Bu, betul, apalagi mungkin kita sama-sama tahu ya terkait tentang pendidikan. Banyak juga, saya juga prihatin dengan rekan-rekan sesama atlet ya, atlet maupun yang masih produktif maupun yang mantan atlet yang memang mereka mengabaikan pentingnya pendidikan. Jadi saya juga, kenapa saya merasa wah ini tantangan buat saya saat mama melarang saya untuk menekuni taekwondo, itu pun dari awal saya masih nol, yang bukan Juana sebagai seorang atlet olimpiade, orang nggak tahu saya. Cuma di situ saat saya sekarang sebagai seorang ibu, jadinya dengan 3 putri saya, jadi saya merasa begini rasanya seorang ibu, bagaimana sosok mama waktu itu khawatir saat saya mengikuti bela diri taekwondo yang dianggap olahraga cowok.
keras, fisiknya salah semuanya. Jadi saya menyadari, dan dari situ Mama tetap berpikir yang utama itu pendidikan, karena tetap Mama udah dukung pendidikan. Nah itu yang akhirnya saya dalam hati saya harus buktikan, kuliah saya harus selesai. Saya harus buktiin ke Mama bahwa walaupun karena saya berpikir gini Bu, yang namanya kita atlet kan ada masa produktif. Tapi saat kita bersekolah, menggali ilmu, itu nggak terbatas dengan usia untuk kita menuntut ilmu. Makanya dari itu, kenapa sampai sekarang pun saya masih ambil doktoral Bu, izin. Jadi karena saya juga mau membuktikan ke Mama juga bahwa, dan juga tentunya ke anak-anak saya bahwa banyak kok yang kita harus raih, bukan hanya di olahraga tapi pendidikan, dan juga untuk membuktikan buat teman-teman saya juga banyak di mantan atlet dengan berbagai karir yang mereka di pendidikan maupun di politik ya, di bagian bidang politik, dan itu mereka bisa sukses. Semoga jadi perhatian sih buat generasi penerus saya, seperti bahwa tetap pendidikan utama, dan pendidikan nggak mengenal batas usia. Kalau atlet ya itu ada masa produktif, tapi kita harus berpikir panjang bagaimana kita nanti ke depannya. Nah itu kita harus memanage waktu sebaik mungkin, itu aja sih Bu. Bahwa sebagai bukan hanya modal fisik ya Bu, mungkin orang berpikir bahwa kita cuma fisik aja, tapi kita saat kita di arena itu pikiran kita, otak kita, kecerdasan kita, bagaimana mengatur strategi terhadap lawan itu sangat penting, dan itu bukan hanya modal fisik semata, seperti itu. Betul. Itu sepertinya semua indera itu terpakai ya, gitu pada saat kita di lapangan. Ya kan? Total itu semuanya pokoknya keluar Bu. Iya, kemarin saya memperhatikan itu semua. Jadi kan di sini, oke, itu lawan ada di situ, mata kiri harus ke situ, otak harus membuat strategi, gitu kan ya? Ilmu olahraga aja ternyata juga luas Bu. Jadi saya pun masih sampai saat ini masih belajar tentang kepelatihan tentang olahraga. Jadi pada saat kita kan kebetulan saya kan di pusat pelatihan olahraga pelajar Bu. Nah di kantor saya tuh membina atlet pelajar di KI Jakarta. Setidaknya kita sebagai pengelola manajemen untuk pembinaan atlet ya, kita juga nggak buta ilmu untuk itu, seperti itu Bu. Oh oke. Ya jadi ini juga yang saya mau tanyakan. Jadi pada saat ini Kak Jo khususnya di DKI atau di KONI? Ya, saya aparatur sipil negara Bu, PNS di DKI Jakarta. Betul, kebetulan alhamdulillah Bu, saya bisa bekerja sebagai PNS karena perhatian pemerintah DKI Jakarta untuk atlet-atlet yang berprestasi waktu itu. Ada beberapa waktu itu dengan teman saya, kita akhirnya bisa mendapat jenjang karir ya untuk pekerjaan. Jadinya sambil promosi untuk ibu-ibu, jangan ragu untuk support anak-anaknya di bidang olahraga, karena sekarang perhatian pemerintah khususnya DKI Jakarta ya, tetap peran pemerintah pusat juga perhatiannya udah luar biasa sekali. Itu totalitas untuk olahraga, jadinya support total untuk anak-anaknya, dukung untuk menekuni olahraga yang mereka cintai dan mereka minati, seperti itu. Ya. Kebetulan saya juga ini tetangga saya juga di KONI, saya lupa di bidang apa gitu. Karena kebetulan kemarin suami istri mereka di KONI. Apa ya, lupa saya. Sampai waktu Asian Games juga ikut sibuk gitu, dan kemudian juga ada saudara saya, sepupu saya, dia wakil dari Makassar kalau nggak salah, dari Sulawesi gitu. Jadi saya tahu betul bagaimana bangun pagi-pagi untuk itu dan zaman saat itu disiplin banget, jadi di depan rumah walaupun aspalnya itu sudah hancur, jadi tidak kerikil, itu bisa jalan kaki bolak-balik sepatu. Gimana itu ya? Gimana itu coba? Iya Bu, pokoknya yang kita berolahraga itu kan
kalau memang udah ada kemauan ya untuk olahraga dengan situasi kondisi apapun pasti bisa dimanfaatkan. Selagi itu kita utamakan keselamatan, jangan sampai ada cedera, itu aja sih Bu. Oke, sekarang back to ini ya, yang perolehan achievement dari Kak Ju itu bisa sampai ke Olimpiade gitu. Pada saat itu rasanya gimana gitu? Karena kan menjadi setelah Susi Susanti ya waktu itu, dan taekwondo waktu itu yang pertama kali masuk ke dalam cabang olahraga yang diolimpiadekan gitu ya. Betul di tahun 2000 Bu. Iya, jadi memang saat Ibu menyebut kasus si Susanti, memang beliau itu salah satu yang menginspirasi saya Bu. Jadinya waktu saya SMP kelas 3 itu saat saya mengikuti ekskul taekwondo di pertama kali di SMP saya, itu saya nonton pertandingan beliau Kak Susi dengan saat ini sebagai suaminya ya Alan Budi Kusuma itu meraih medali emas di Olimpiade 92 kalau tidak salah gitu. Itu saya nonton bagaimana sampai pengorbanannya sampai melakukan gerakan split gitu ya Bu. Iya, baik. Itu saya terharu. Iya Bu, saya sampai terharu dalam hati saya tuh waktu itu mungkin di bawah alam sadar saya berpikir itu saya masih sabuk kuning Bu waktu itu. Di bawah alam sadar saya berpikir saya maunya bisa seperti Kak Susi Susanti mengharumkan Indonesia, pasti sangat membanggakan. Dan itu di alam bawah sadar saya, itu saya bukan juana sebagai atlet taekwondo seperti itu. Saya hanya sebagai juana yang masih sabuk kuning seperti itu. Jadinya pas saat semuanya berjenjang Bu, pembinaan itu kan berjenjang, ibaratnya kalau kita lihat piramid ya Bu, itu kan dari pemasaran, lalu ada tahapan ke jenjang prestasi, lalu sampai ke atlet elit. Nah itu saya melalui tahap-tahap itu Bu, dari saya masih usia muda sampai jenjang ke senior. Dan alhamdulillah sih dari perhatian dari pengurus Provinsi DKI Jakarta saat itu, ada Bapak Sucipto Loharjo dulu waktu itu sebagai ketua, itu support total sampai saat saya tidak diizinkan oleh orang tua, mama saya, itu sampai orang tua saya dipanggil Bu. Jadi jadi konseling gimana nih biar anaknya bisa, karena anaknya punya potensi, ini katanya ya Bu, dibilang biar orang tua tuh mama tuh bisa mendukung saya, tidak melarang. Ya alhamdulillah sih akhirnya bisa mendukung, dan memang peran papa itu, almarhum papa, luar biasa. Sampai saya masuk ke jenjang pelatnas, waktu itu saya perdana itu tahun 1997 saat SEA Games Indonesia sebagai tuan rumah waktu itu Bu. Ya. Itu pelatnas saya waktu itu. Waktu itu saya dilatih oleh Mr. Oilnam, pelatih dari Korea Selatan, dan beliau sudah cukup lama, hampir 30 tahun berada di Indonesia, sampai sekarang juga masih eksis, masih support untuk taekwondo Indonesia tentunya. Jadi saya banyak sih peran-peran pelatih yang luar biasa yang support saya, dan juga dampingan motivasi dari teman-teman tentunya di taekwondo. Dan itu pun saat saya perdana masuk jenjang ke kejuaraan internasional, itu ada cerita Bu. Jadi saya tidak sengaja melihat, jadi setiap pelatih itu kan harus punya target Bu. Target dari setiap atletnya, ini targetnya di SEA Games di 97 itu akan meraih medali apa, itu personal tuh ada data tuh. Dengan dilihat dari pengalaman mereka, betul dipantau. Jadi dilihat dari hasil berlatih, mungkin dilihat dari kemampuannya semua, skillnya semua. Ternyata saya sempat ngelihat itu kecolongan aja sih Bu, ada di mobil pelatih waktu itu, dari mobil manajer waktu itu. Ternyata saya ditargetkan meraih perunggu waktu itu Bu. Betul. Nah saat itu saya bilang, oh ya nggak apa-apa, saya bilang. Nah, ada rekan saya waktu itu namanya Yolandini, ada almarhum Mingus Goro. Dia waktu itu nih dua rekan saya ini sempat cedera, dia sampai dioperasi lututnya. Sebelum kita tanding di SEA Games, mereka dioperasi karena cedera, lalu melakukan rehabilitasi pemulihan, penguatan otot yang cedera, sampai akhirnya mereka ikut bertanding sama saya di SEA Games waktu itu. Mungkin
karena motivasi kita juga sebagai tuan rumah juga yang memotivasi dari peran penonton ya Bu, faktor eksternal bagaimana masyarakat Indonesia, keluarga besar taekwondo Indonesia itu mensupport kita saat itu berada di arena. Wah itu kayaknya bikin merinding lah Bu suasana. Dan ternyata Yolandini itu bisa meraih medali emas Bu, dengan kondisi dia sempat cedera. Cedera itu ya? Betul. Betul. Nah, kebetulan Yolandini ini udah tanding duluan Bu waktu itu. Sudah tanding duluan, saya saat itu hanya melihat Yolandini bisa dengan kondisi cedera, kenapa saya tidak bisa seperti itu. Jadi itulah yang membuat saya termotivasi untuk bisa berbuat lebih, bisa melebihi target yang ditargetkan oleh para pelatih yang alhamdulillah saya saat itu bisa meraih medali emas untuk event internasional perdana saya waktu itu. Dari yang ditargetkan hanya perunggu ternyata bisa iya, itu jadi sebagai kayak lecutan gitu ya. Iya, benar Bu. Ini ada pertanyaan ini Bu. Iya, makanya ini saya mau bacain juga dari atas mungkin ya. Tadi juga ada yang ini Mbak Rashidil Cikri, Bu boleh nanya kalau ciri-ciri kanker otak apa ya Bu? Oh ini mungkin kita saat ini sedang bersama atlet taekwondo Mas gitu. Mungkin nanti pertanyaannya bisa di DM aja, nanti akan dibantu oleh Yayasan Kanker Anak Indonesia untuk disalurkan kepada dokter ya, gitu ya, untuk bisa menjawab dengan tepat gitu, tentunya. Oke, coba kita cari lagi. Terima kasih untuk yang sudah join dan yang mau bertanya, karena di sini kita dan kamu juga bisa gitu ya, ininya kita temanya kita hari ini. Jadi semuanya bisa nih, gitu. Coba ini nanti kalau yang ada yang bertanya bisa juga di kolom pertanyaan itu kan ada di sebelah komentar itu tuh kan ada plus itu, mungkin lebih baik bertanya di situ ya gitu, jadi tidak tenggelam di dalam sini. Ada lagi nggak ya? Hanya melihat itu, tapi tadi di atas pertanyaan-pertanyaannya. Coba saya cari. Oke, belum ada sih. Oke. Ya, oke. Kita lanjut aja dulu. Jadi nanti jadi di sini memang teman-teman atau Bapak Ibu bertanya silakan, kita bisa melalui kolom pertanyaan itu nanti akan kita bantu menjawab. Dan di sini adalah yang kita ingin kita bincang-bincangkan pada hari ini adalah satu motivasi ya, bahwa kita semua tuh bisa kalau kita mau gitu. Nah, betul Ibu. Nah sekarang kan lanjut lagi ya Bu. Kenapa? Ya lanjut lagi. Iya kita lanjut lagi. Oke. Jadi tadi ya setelah Olimpiade itu, terus yang tadi di kejuaraan yang ditargetkan ke perunggu, akhirnya malah bisa dapat emas. Ini rentetan prestasinya ini panjang banget ini. Dan kemudian sekarang ya tadi sudah disebut juga oleh Kak Jo bahwa Kak Jo sendiri sudah menjadi seorang ibu dengan 3 putri ya, tiga-tiganya putri ya. Putri Bu. Nah, udah ada yang ini belum? Udah ada yang kira-kira tertarik juga untuk ikut taekwondo? Kalau taekwondo sih ada di eskul di sekolah Bu. Anak-anak kan sekolah di sekolah dasar Islam terpadu Bu, 3-tiganya, Jasmine, Aurelia dan Andara. Nah, mereka kemarin sih di awal fokusnya sih untuk renang ya Bu, cabang olahraga renang. Jadi sempat beberapa mengikuti kompetisi renang untuk pemula. Kalau taekwondo memang dari kelas 3 SD di sekolahnya memang harus diwajibkan untuk ekskul untuk mengikuti taekwondo. Hanya memang kalau untuk saat ini mungkin saya nggak terlalu memaksakan anak-anak untuk mengikuti taekwondo, karena saya pikir ya nanti biar mengenal lah semuanya dulu sendiri ya. Untuk yang mereka mau tekuni, karena kan anak-anak itu kan pasti kan berubah-ubah ya Bu minatnya. Nanti mau apalagi kondisi pandemik saat ini kan kayaknya semua aktivitas banyak
yang apa sih, kita udah non-aktif lah dengan kondisi pandemik saat ini, sangat prihatin sekali sih. Berat badan juga jadi bertambah tentunya. Iya ya, gitu. Nah, ya, ada cerita Bu, waktu saya berat badan itu. Iya, jadi waktu itu saya pernah ngalami cedera Bu. Waktu itu cedera saat saya mau mengikuti, waktu itu saya belum ditunjuk sebagai perwakilan untuk mengikuti kejuaraan dunia kualifikasi Olimpiade Athena. Waktu di Paris kan, waktu kejuaraan di Sydney itu memang kita ada jenjangnya Bu. Waktu di zaman saya, di era saya itu untuk menjadi masuk di Olimpiade itu kita harus mengikuti seleksi, ada 2 seleksi. Pertama di tingkat dunia. Jika di tingkat dunia kita tidak mendapat tiket untuk juara 1, 2, dan 3, itu kita bisa mengikuti di tingkat Asia, karena Indonesia di benua Asia. Nah, itu mengambil juara 1, 2. Saat itu saya mendapat tiket di kejuaraan dunia, dapat medali perunggu Bu, waktu itu di Kroasia. Akhirnya setelah saya mendapat tiket medali perunggu saat itu, hanya saya lolos mewakili Indonesia di Sydney di tahun 2000, di mana taekwondo sudah menjadi cabang olahraga yang dipertandingkan secara resmi, karena sebelumnya masih eksibisi. Nah, saat saya saat itu lanjut terus Bu, terpilih, dipercaya oleh pelatih dan pengurus besar Taekwondo Indonesia untuk menjadi keluarga yang paling lama lah Bu saat itu di Platnas, sampai ini meninggalkan kuliah ya, vakum dulu, minta cuti dulu waktu itu di Perbanas. Waktu itu saya ingat akhirnya saya tahun 2003 saya mengalami cedera Bu, cedera di pinggang. Dokter menyampaikan, Juana sepertinya kamu harus stop, karena takutnya kan ada di sisi di punggung saya itu ada bantalan yang menipis. Jadi dokter tuh kalau saya ada salah gerakan itu bisa lumpuh, takutnya jadi miring lah, seperti itu, ekstrimnya seperti itu Bu. Waktu itu kebetulan gitu ya, di tulang belakangnya itu satu bantalan. Betul, itu Pak atau apa bahasa kodenya ya, di punggung seperti itu. Terus saya sempat menjalankan terapi, minum obat dari Ketua Pemprov waktu itu Pak Sucipto Loharjo. Beliau kan ada kenalan dokter secara tradisional dan medis juga yang ada di Cina langsung. Jadi saya sempat dapat minum obat, lalu latihannya penguatan otot juga. Saat itu saya udah sempat hopeless Bu. Saya saat itu tetap ngeyel sih Bu, tetap latihan. Cuma karena kondisinya kan yang mengetahui kemampuan kita, kekuatan kita itu kan diri kita sendiri. Dan kebetulan saat itu didukung oleh pelatih, waktu itu Mr. Oilnam masih sebagai pelatih saya waktu itu. Pelatih utama tentunya ada pelatih lainnya juga, ada Dasantio, ada Samnim Bambang juga. Waktu itu alhamdulillah sih peran pelatih ini mensupport, karena mereka percaya bahwa saya bisa mandiri, saya bisa mengukur kemampuan saya, jadi saya bisa mengatur program untuk saya sendiri Bu. Saat memang saya sakit, itu saya akan melatih kekuatan otot punggung saya Bu saat itu. Saya pernah di titik di mana saya sudah hopeless, saya udah mau berhenti Bu, sebelum saya ditunjuk sebagai tim yang akan mengikuti kualifikasi untuk Olimpiade, untuk ngambil tiket di Olimpiade Athena. Itu waktu itu saya konsultasi dengan Pak Dik Zafar Sidik. Waktu itu beliau pelatih fisik waktu itu untuk taekwondo. Jadi saya bilang, Pak, saya cedera. Saya bilang, saya kayaknya nggak bisa nih, karena saya untuk latihan teknik. Kalau taekwondo itu kan kita mainnya kaki, seluruh badan kan berperan Bu. Jadi saya tiap berputar itu saya nggak kuat punggung saya. Dan untuk latihan lari sprint itu saya mungkin hanya bisa kemampuan saya 60%. Saya nggak bisa total melakukan sprint untuk kecepatan lari itu. Jadi saya konsultasi, saya bilang bagaimana ya, karena saya kayaknya nggak bisa nih maksimal. Saya ada di sisi saya merasa saya nggak enak dengan teman-teman yang latihan mati-matian optimal, tapi saya nggak mampu secara maksimal. Saya bilang apa saya berhenti aja ya. Saya sempat mikir gitu Bu. Saya sempat mau mengundurkan saat itu. Lalu Pak Dik beliau menyampaikan, Jo,
yang namanya teknik, mau kamu berhenti berapa lama pun, 10 tahun pun, itu yang namanya basic teknik tendangan kamu nggak akan hilang. Tapi kalau yang namanya sehari saja kamu berhenti, itu kamu akan mulai lagi dari nol untuk melakukan kekuatan daya tahan, semuanya dari komponen fisik yang kamu butuhkan. Jadi ya nggak apa-apa, kamu kalaupun teknik kamu nggak bisa maksimal, tidak apa-apa. Walaupun kamu tidak bisa sprint, tidak apa-apa. Yang kamu mampu apa, itu yang kamu kuatkan, itu yang kamu tingkatkan. Kamu tidak bisa sprint, kamu banyakin daya tahan, lari daya tahan. Ya. Setelah saya bicara itu, saya mulai, oh ya udah, saya mulai numbuh nih Bu, percaya diri saya. Ya udah, saya lanjut. Lalu saya juga nanya ke Papa almarhum, saya bilang, Pak bagaimana? Ya udah lanjut, tetap berlatih. Banyak teman waktu itu almarhum, teman saya juga Siti juga kasih motivasi. Teman-teman saya di SMA 3 waktu itu saya, jadinya akhirnya saya bertahan tuh Bu, saya ngikuti. Terus sampai program 3 hari saya bisa latihan, tidak bisa latihan teknik karena sakit. Saya latihan penguatan, back up, sit up, semua saya lakukan. Saat teman-teman tuh latihan tendang-tendangan mati-matian, saya cuma latihan penguatan. Tapi 3 hari saya mampu untuk berlatih teknik. Saya latihan bener-bener Bu, Bang. Habis itu saya enjoy lagi Bu, pinggang saya sakit lagi. Akhirnya saya penguatan lagi. Dan begitu Bu, jadinya tuh tiap 3 hari latihan penguatan, hari keempatnya saya bisa latihan menendang Bu, teknik, saya maksimal Bu. Besoknya kan setelahnya saya sakit lagi, saya nguatin otot lagi, lalu saya pas sudah enak lagi, saya latihan lagi tenang, tapi tetap latihan fisik saya nambah Bu. Setelah saya latihan fisik di pagi, siang hari saya nambah lagi untuk daya tahan, saya lari lagi dan itu modal saya. Dan yang saya senang saat itu, pelatih memberikan kepercayaan dan yakin bahwa saya tidak bohong, bahwa kamu benar karena jadi saya secara psikologi saya Bu, saya tidak merasa bersalah karena oh ya pelatih support saya, pelatih tahu, yang penting kita tidak membohongi diri kita sendiri. Itu sih yang saya berpikir seperti itu Bu. Dan memang banyak kejadian yang saya berpikir kita perlu positive words ya Bu, kata-kata positif. Lalu kita perlu positive thinking, karena itu modal saya yang ini saya lakukan. Karena saat kita berada di sisi negatif yang mana kita tidak mampu, semua tidak, jangan, kalimat itu yang ada menempatkan bagaimana kata-kata positif untuk membangkitkan motivasi saya, seperti itu. Okay. Dan tentunya saat saya kan bisa mengikuti kualifikasi Olimpiade Bu waktu itu di Paris, kualifikasi dunia, dan itu nggak ada yang sangka Bu, saya 2 bulan berlatih itu fokus untuk latihan fisik yang tadi saya ceritakan dengan daya tahan, dan itu nggak ada yang sangka saat kualifikasi dunia itu untuk ngambil tiket, saya cuma berpikir begini, yang penting saya minta sama Tuhan, saya masih mau memberikan tiket untuk Indonesia, taekwondo Indonesia. Mau saya dapat medali nggak apa-apa Tuhan, mau medali perunggu pun seperti yang 4 tahun yang lalu tidak apa-apa, yang penting saya mau mengukir sejarah kembali untuk saya bisa meraih tiket untuk Indonesia. Saya saat itu berpikir itu, terserah nanti mau Olimpiade bukan saya yang akan tampil pun saya udah nggak masalah, yang penting saya mau mencetak sejarah lagi. Saat itu saya berpikir itu, dan nggak ada yang saat kualifikasi itu saya bisa meraih medali emas untuk Indonesia, yang mana mengantar saya mendapatkan tiket untuk taekwondo Indonesia di Athena. Seperti itu. Itu luar biasa yang saya nggak sangka, yang mungkin banyak yang juga yang tahu bagaimana proses saya melalui cedera, bagaimana saya dengan kondisi saya down sekali. Nah itu nggak nyangka, saya sendiri pun secara pribadi saya nggak nyangka. Saya ketemu lawan-lawan yang tangguh yang sempat juara 3 dunia sebelumnya, yang di Asia Tenggara, wah itu benar-benar pengalaman luar biasa buat saya. Nggak kebayang ya, gitu. Oke, ini juga pasti, waduh, selamat banget gitu ya. Jadi ini bisa menjawab juga pertanyaannya ada dari Christine nih. Jadi bagaimana melawan kejenuhan itu untuk berlatih dan kemudian juga
bagaimana cara bangkit, padahal waktu itu sudah sempat cedera gitu. Iya, iya Bu. Karena sebenarnya ada titik di mana kita mengalami kejenuhan. Pastinya jenuh itu kita biasanya karena rutinitas latihan yang kita sudah tahu, pagi latihan, sore latihan, malam latihan. Selebihnya hari-hari kita hanya diisi dengan istirahat. Mungkin untuk ngobrol sejenak aja, di situ latihan lagi. Saat itu mungkin saya berpikir saya punya tujuan Bu. Saya punya cita-cita. Saya mau apa yang saya jalani latihan saya itu tidak sia-sia. Jadi saya punya target, saya harus meraih. Ada nih, karena kan kita ada proses kejuaraan Bu. Kejuaraan jangka panjang dan kejuaraan jangka pendek. Itu ada target kita, peak kita menuju nanti kita untuk meraih prestasi di kejuaraan itu. Nah, saya berpikir saat itu jadi saya pernah mengalami kekalahan Bu. Dari kejuaraan nasional saya emas terus. Di tahun 98 saya mengikuti kejuaraan Korea Open Bu. Saya saat itu saya tidak mendapat medali sama sekali. Saya nangis. Saya langsung berpikir begini dalam hati saya. Ternyata nggak dapat medali nggak enak ya. Saya bilang begitu dalam hati Bu. Mungkin akan lebih dihargai. Ini mungkin balik lagi kata-kata positif yang ada di diri saya Bu. Mungkin akan kita merasa dihargai saat kita meraih medali. Jadi saat itu saya berpikir setiap kejuaraan saya harus bawa pulang medali. Mau itu perunggu, perak, emas, saya harus bawa pulang medali. Atas dasar itu akhirnya saya memanfaatkan program saya dengan yang diberikan oleh pelatih. Saya harus lakukan dengan benar karena saya punya target. Saya nggak mau pulang tanpa medali, saya harus bawa medali. Dan itu saya bisa lakukan yaitu dengan saya berlatih dengan sungguh-sungguh. Saya harus fokus, saya juga harus tahu setiap program yang diberikan oleh pelatih saya harus tahu ini manfaatnya apa, tujuannya apa. Bukan hanya kita latihan menjalani hanya seperti robot aja, tapi kita harus mengetahui manfaat tujuan dari latihan yang diberikan oleh pelatih itu untuk apa. Biar kita juga mengukur, bisa mengevaluasi kelebihan kekurangan kita tingkatkan itu sih. Jadi kalau dibilang kejenuhan, balik lagi itu juga harus dibalik lagi dengan metode latihan pelatih Bu. Karena peran pelatih itu sangat besar. Pelatih juga nggak bisa monoton memberikan program yang itu aja. Mereka harus variasi program latihan. Balik lagi, setiap atlet itu adalah individual yang berbeda dengan berbagai karakter. Otomatis pelatih juga harus lihat secara psikologis atlet. Karena atlet itu bukan hanya kelelahan saat berlatih, bukan hanya kelelahan secara fisik Bu, ototnya lelah, tapi secara psikologis mereka juga lelah. Betul Bu, otaknya juga lelah Bu. Jadinya pelatih juga pintar-pintar harus mengantisipasi program dan mana peak atlet harus recovery seperti apa. Jadi jangan dihajar terus latihan yang nggak bagus. Dan selagi kita punya tujuan cita-cita, kita pasti akan tahu kita harus punya target juga buat di diri kita. Kalau memang belum tercapai ya terus mencoba. Jangan balik lagi Bu, jangan buat tanda titik buat hidup kita. Tapi koma aja jeda. Saya lelah, tapi besok saya akan bisa lagi bangkit, saya akan maju lagi, saya bisa. Sekarang saya gagal, tapi besok saya akan meraih medali. Nah, mungkin itu ya Bu, kata-kata positif. Karena kata-kata positif itu berarti kita akan membuat kesan positif di diri kita, yang mana kita tanyakan yang negatifnya otomatis akan ini. Karena kalaupun jenuh wajar ya Bu, manusiawi kita merasa kejenuhan. Karena saat jenuh itu kita juga butuh recovery juga, kita butuh istirahat. Tapi setelah itu kita harus bangkit. Jangan jenuh dengan kondisi yang berlarut-larut. Karena saat kita diberikan tanggung jawab kita di level membawa nama bangsa itu besar. Itu bukan tanggung jawab kecil kalau menurut saya. Jadinya apalagi kita bawa nama DKI Jakarta. Betul Bu, dan itu ada kebanggaan luar biasa saat kita bisa mengibarkan bendera merah putih. Jadinya jangan jenuh yang berlarut-larut. Seperti itu. Jenuhnya ya nggak apa-apa, ada jenuh yang manusiawi, yang memang ada keterbatasan kita seorang manusia. Tapi ada jenuh yang harus kita segera stop, karena tanggung jawab kita masih ada ke depan. Untuk buktikan bahwa, ayo
kita bawa nama Indonesia nih, bawa merah putih seperti itu. Dan kalau tentang bagaimana sih pertanyaan dalam menjalani cedera apa? Iya tadi itu, jadi setelah setelah cedera itu yang panjang ya. Iya, jadi memang waktu itu saat saya mengalami cedera memang saya balik lagi sih Bu, yang mengetahui kelemahan ada diri kita sendiri. Yang penting, yang utama secara psikologis kita harus kuat, karena kita juga nggak akan enak dengan ya kita sesama teman kan pasti ada yang mikir ini pasti bohong nih, cuma alasan aja, malas latihan sebenarnya. Nah itu kan pasti ada ya. Terkadang karena kita nggak enak, saya kepikir seperti itu Bu waktu itu. Tapi saya langsung berpikir, saya nggak peduli ucapan orang, yang tahu diri saya, yang penting saya jujur. Karena balik lagi, saya hanya bisa menunjukkan itu dengan prestasi. Jadinya mau orang suka sama saya itu wajar. Tapi saya akan buktikan, saya akan berlatih sungguh-sungguh, saya akan mengukur kemampuan saya, meningkatkan kemampuan saya hilangkan semua tuh Bu, pikiran negatif. Termasuk waktu itu ada pelatih Bu, yang nggak suka sama saya. Sampai ada, ya itu banyak sih Bu, di sebuah ada seperti itu. Jadinya sampai saya selentingan mendengar dibilang begini, Juana itu nanti juga kalah kok. Sampai saya berpikir gini, aduh, saya takut saya jadi benci sama itu pelatih. Saat saya benci, tiap saya ketemu itu orang, pasti hati saya nggak tenang. Saya nggak bisa fokus, apalagi beliau itu yang melatih saya nggak bisa fokus. Akhirnya saya cuma modal saya begini Bu, saya ketemu dengan pelatih itu, saya bilang begini, Sabem, kalau saya punya salah dengan Sabem, saya minta maaf. Saya bilang begitu. Habis itu udah, saya langsung tutup, ngeblokir, ngebangun di diri saya nih, saya ngeblok. Terserah dia masih benci sama saya, terserah, yang penting saya udah minta maaf, saya nggak peduli, saya maju terus. Itu yang saya lakukan saat itu. Tetap positif jadinya ya. Iya, saya pernah waktu itu saat saya transisi dari junior ke senior, saya itu melawan atlet senior saya waktu itu dari Jogja, Mbak Rahmi. Beliau luar biasa. Beliau pada saat eksebisi Olimpiade meraih medali perak Bu. Saya tahu prestasi beliau dan saya takut. Saya bilang, waduh, ya manusiawi ya Bu. Kalau nggak takut, saya nggak takut jadi Tuhan kayaknya. Saya bilang, saya takut Bu. Dan semua tahu, Juana ketemu Rami, apalagi saya dari junior ke senior Bu. Iya. Pelatih bilang, udah Juana, ada memotivasi. Udah Juana aja, udah ini kok. Dibilanglah udah tua lah, apalah. Cuma kan kita tetap mengingat prestasinya eksebisi Olimpiade perak. Betul. Baru dari pengalaman bertanding pun luar biasa. Pengalaman bertandingnya lebih banyak dibandingkan saya. Waktu itu Bu, saya self-talk Bu. Saya bicara ke diri sendiri waktu itu di toilet, dan ini yang saya sering ceritakan ke teman-teman saya, junior saya berbagi. Waktu saya self-talk, saya di toilet waktu itu di arena pertandingan, dan saya mau bertanding saat itu, mau turun ke area pertandingan. Saya di kaca itu saya bilang, saya sambil nunjuk ke diri saya Bu, di kaca itu saya bilang, saya tidak takut manusia, saya hanya takut Tuhan. Dan itu akhirnya jadi modal saya akan maju, saya jalan. Karena saya udah mikir gini, saya sama-sama makan, saya latihan yang mungkin dia pengalaman lebih banyak, prestasi lebih banyak beliau. Saya cuma modal apa? Saya mengandalkan Tuhan, saya nggak takut siapapun, saya hanya takut Tuhan, jadi saya nggak pantas untuk menakuti dia. Dan itu saat saya waktu itu saya kejuaraan kualifikasi PON Bu, Pekan Olahraga Nasional waktu itu, di tahun 96 kalau nggak salah. Itu akhirnya, dan alhamdulillah Bu, saya bisa buktikan saya bisa medali emas saat itu. Makanya saya merasa saat itu saya melawan Mbak Rami, saya bisa medali emas. Saat di Pekan Olahraga Nasional saya ketemu lagi beliau, saya cuma berpikir saya tidak bisa cepat puas juga saat saya bisa mengalahkan Mbak Rami, karena peaknya saya bukan mengalahkan beliau. Peak saya itu adalah nanti saya di internasional.
Karena masih banyak kejuaraan-kejuaraan dengan lawan-lawan yang luar biasa juga di internasional yang harus saya kalahi. Dan yang utama adalah apa Bu? Musuh terbesar itu di diri kita sendiri. Itu yang saya pikir. Kita mau ngalahin orang tapi di diri kita aja semuanya kalau negatif terus ya Bu, ya saya anggap ya percuma. Makanya balik lagi, kata-kata positif itu penting banget dan itu berlaku di kehidupan saya. Termasuk kehidupan saya di kantor pun saya ambil kata positif. Saat saya membuat, ya itu Bu, kalimat tanda koma itu yang saya lakukan. Saat saya tahu saya jatuh, saya kecewa, saya marah sama hidup ini, saya kesel, saya kecewa dengan ABC atau apapun keadaan. Tapi saya mikir, saya harus bangkit. Saya nggak bisa membenci A, B atau apapun, saya harus bangkit lagi dan saya harus membuktikan. Semuanya saya pikir kita hanya dengan bisa membuktikan dengan kerja yang bagus, dengan prestasi yang bagus. Makanya lebih baik tuh nggak usah ngeluh lah ibaratnya. Lebih baik buktikan dengan prestasi. Seperti itu. Begitu ya. Oke. Nah, back to itu tadi pelatih gitu kan. Tadi Kak Jo bilang bahwa ada pelatih yang kayak rasanya tuh ini menghadang atau membenci atau terus juga itu satu, terus kedua juga supaya untuk menghindari kejenuhan itu harus ada metode pelatih gitu kan untuk jadi bisa membuat variasi. Nah, betul. Itu apakah Kak Jo sebagai murid gitu boleh gitu mengajukan atau berdiskusi gitu metode pelatihan seperti apa gitu, karena kan di sini Kak Jo sudah menjadi senior dan sudah menjadi atlet yang sudah menjadi atlet ya, jadi bukan saya kursus taekwondo gitu, kalau itu kan beda ya gitu. Iya, jadi gini sih Bu, peran pelatih itu kan sebenarnya luas Bu. Kalau peran pelatih itu sebagai guru yang mana dia akan mendidik kita, melatih kita. Itu peran pelatih. Lalu kedua, peran pelatih itu sebagai sahabat. Sahabat saat pelatih itu nggak bisa hanya memberikan latihan, tapi mereka juga harus memberikan motivasi buat atletnya. Mereka juga harus tahu secara psikologis atletnya. Lalu mereka juga bisa jadi teman, sahabat, teman, orang tua. Yang mana saat atlet sakit, dia juga ikut memberikan perhatian. Karena yang utama yang berada di sisi terdekat atlet adalah seorang pelatih. Yang tahu kondisi seorang atlet, ya pelatih. Pelatih itu juga berperan sebagai seorang orang tua, wali dari orang tua. Jadinya atlet itu bagaimana atlet itu harus bisa terbuka. Itu ada peran seorang pelatih biar bisa dipercaya. Karena kita nggak mungkin, kalau kita nggak percaya pelatih, nggak suka pelatihnya begini, judes nggak ini, pelatih itu nggak ada tuh, nggak maksimal itu hubungan antara seorang atlet dan pelatih nggak akan harmonis. Jadinya balik lagi, pelatih itu besar, peran pelatih itu luas, bukan hanya sebatas melatih saja. Mereka juga harus memahami bagaimana sih program-program latihan yang baik untuk atlet dengan karakter atlet yang berbeda. Nah, jadinya saya rasa ya jadi seorang pelatih itu ya harus belajar, karena ilmu pengetahuan bertambah terus, persaingan juga bertambah. Apalagi taekwondo Bu, itu kompetisi selalu competition rules-nya itu tuh selalu berubah Bu. Ya. Otomatis kan strategi bertanding kan juga harus divariasikan, harus cerdas juga pelatih untuk ngatur metode berlatih dari seorang atletnya, seperti itu. Karena selalu berkembang ya, mengikuti zamannya juga. Betul. Gitu, dan juga mengikuti fisik dari si atletnya juga ya. Iya. Jadinya kalau dibilang tanggung jawab prestasi itu bukan hanya atletnya mentalnya payah, atletnya sakit-sakitan, cedera terus, bukan hanya atlet Bu yang berperan. Karena banyak faktor, selain secara manajemen, misalkan organisasi pengurus juga berperan. Lalu ada peran pelatih, peran atlet. Jadi jangan semua tanggung jawab hanya sebagai atlet aja yang bertanggung jawab. Pelatih juga. Pelatih juga kita kompetensi dari kemampuan pelatihnya juga bagaimana. Lalu bagaimana secara manajemen, mereka juga harus memahami secara manajemen suatu organisasi. Karena mereka akan mengelola saat mereka menyusun program, itu kan bagian dari manajemen yang harus mereka lakukan Bu. Nah, tugas dari pengurus apa? Pengurus ngasih perhatian deh, disiapin fasilitas olahraga, disiapin baju,
baju untuk mereka bertanding, sarana prasarananya, disiapin anggaran, karena ujung-ujungnya kan uang ya Bu. Kalau nggak anggaran nanti nggak bisa bertanding, nggak bisa nambah pengalaman tanding. Nah itu kita semua harus sinergis Bu. Betul. Jangan ego masing-masing satu-satu menyalahkan. Itu sama-sama kalau jadi tim yang bagus, insya Allah semua akan ngantar ke jenjang prestasi, karena organisasi baik itu didukung oleh prestasi atlet yang baik. Otomatis ya udah, kita harus support ini atlet seperti itu. Betul. Iya, saya jadi ingat anak saya dulu juga baseball, Kak Jo, gitu. Ya, mulai dari t-ball dari umur 7 tahun sampai dia juga kuat gitu, dan dia juga bisa nge-strike gitu. Terus kalau kayak di golf itu ada hole in one gitu kan ya gitu. Nah itu setiap pertandingan itu juga kita semua sebagai tim mom gitu, jadi mother ibu-ibunya ini juga tuh gitu. Jadi bukan cuma si pelatihnya gitu kan, kadang-kadang ini pelatih ini gimana tuh gitu anak kan gini, tapi kan kita juga melihat dulu ya gitu. Karena semangat ya ibu-ibunya nonton ya. Betul gitu. Nah jadi kalau Joni orang-orang yang terpenting dalam kehidupan Kak Jo yang udah dalam pembangunan Kak Jo yang mulai dari bannya tuh mulai dari apa sih, putih ya? Putih, iya. Ya, putih, kuning, coklat, kuning strip, kuning putih, kuning strip, hijau strip biru strip merah, biru strip merah merah strip 1, merah strip 2, hitam, lalu dan 1 dan 2 dan 3 dan seterusnya. Nah, saya sekarang udah 7 Pukiwon. Iya. Wow, ya ampun, itu udah tingkatan paling tinggi. Iya, master sih kalau di taekwondo ya. Oke. Dan taekwondo itu dari Korea ya teman-teman, ada yang sama, ada dikirain dari Thailand gitu. Korea Selatan ya gitu. Ya. Nah, oke, terus tadi saya mau bertanya apa ya gitu. Jadi ya, orang-orang yang berpengaruh, yang berperan, yang paling sangat berperan dari mulai tadi ban putih sampai sekarang menjadi dan 7 dan seterusnya, ini siapa saja? Itu yang pasti orang tua, yang pasti mama, almarhum papa itu luar biasa sangat berperan. Karena saya yakin di balik waktu itu mama melarang ya, ternyata jadi memotivasi saya untuk membuktikan. Nama kecil saya kan Yowan ya, nama kecil saya Yowan. Jadi saya juga membuktikan buat mama, dengan taekwondo Yowan bisa berhasil kok, Yowan bisa buat bangga. Ya sedih. Jadi benar terharu. Oke. Yowan bisa rezeki dari taekwondo. Yowan bisa buat papa bangga, luar biasa. Dan itu benar-benar orang tua, karena saya yakin dari larangan mama itu menghasilkan suatu hal yang positif buat saya. Karena jadi tanggung jawab saya juga untuk membuktikan buat mama, walaupun Yowan lama selesai kuliah, tapi Yowan bisa selesai S1. Yowan ngambil S2 biar mama juga bangga. Lalu sekarang saya ngambil doktoral karena saya berpikir untuk depan saya, karena saya ngambil S3 sebenarnya kalau saya di PNS ya Bu, saya rasa dengan magister saya udah cukup S2 untuk karir saya, tapi saya berpikir setelah saya pensiun dari ASN saya mau apa sih yang bisa saya bagikan ilmu saya. Saya ambil S3 itu doktoral untuk saya bisa menjadi dosen sebenarnya Bu. Itu target saya jangka panjang setelah saya nanti pensiun dari ASN. Dan alhamdulillah juga saya ditemukan dengan teman-teman di Universitas Pasca Sarjana UNJ, ditemukan dengan teman-teman dosen yang luar biasa yang memberi motivasi, dosen-dosen juga yang luar biasa. Jadinya kalau dibilang ya peran terbesar itu orang tua, mama papa. Sampai papa itu yang total waktu itu nganter saya dengan motor Vespanya untuk nganter ke tempat saya pelatda Bu,
dari selatan ke utara, Jakarta Utara. Lalu saat saya berlibur dari pelatnas, Bu, kan ada masa kita boleh pulang. Papa tuh di rumah sampai pasang sansak, Bu. Sansak yang buat kita nendang. Itu perjuangan sampai Papa tuh tiap datang ke tempat, kita kan sentralisasi, Bu, pemusatan latihan. Jadi Papa sampai buatin saya jahe merah. Jadinya pokoknya sosok yang luar biasa. Jadi saya hanya membuktikan, Pak, saya bisa buat bangga, saya bisa jaga nama baik keluarga, saya bisa buktikan Papa Mama bisa bangga dengan kondisi yang kita dengan berkecukupan, karena bagaimanapun kita tetap harus bersyukur. Jadinya orang tua tentunya pelatih ya, Bu, karena saya tidak akan lupa peran dari pelatih utama saya pertama. Ada Steffi Lengkong, ada Sabung Budiono, Sabung Mansur, dan teman-teman klub saya waktu itu di Bujiman Club. Waktu itu saya dari Bujiman Club ke SMA 3 Teladan, lalu sampai saya buat klub sendiri sekarang. Itu teman-teman yang luar biasa, pelatih-pelatih yang luar biasa, termasuk Samnim Hanilin yang waktu itu ada di Pelatda, walaupun saya lebih banyak di Pelatnas dengan Mr. O dan teman-teman dan pelatih-pelatih di Pelatnas, tapi peran, balik lagi, Bu, pelatih itu luar biasa juga bagi saya, karena yang bisa saya seperti ini membangun, ya. Betul. Dan dulu, Bu, teman-teman di klub saya, Bu, di SMA 3 Teladan, itu setiap saya mau tanding, saat saya ada di Pelatnas di Hotel Century, setiap kita mau tanding mereka datang, Bu, ke Hotel Century. Jadi besok ya saya mau berangkat, mereka datang, kita berdoa sama-sama, Bu. Kita berdoa sama teman juga ya. Iya. Jadi saya yakin doa-doa dari teman, dari semua luar biasa buat saya. Maka saya yakin semuanya nggak bisa saya dapatkan, ya pendukungnya luar biasa soalnya. Selalu diantar, mau saya pelatnas kemanapun, bisa kita pindah pelatnas dari pemusatan latihan kita Jakarta, lalu kita pindah ke Jogja, kemana. Itu teman-teman tuh sampai mengantarkan saya, ayo Jo, di kereta, sampai nganterin ke Gambir, Bu, teman-teman klub. Ada Boyke, Robert Yunanto, Cynthia, Mega, banyak. Erna, almarhum Siti Nudia, itu luar biasa, yang sampai sekarang saya pasti selalu ingat, sampai nganterin saya ke stasiun Gambir buat melepas saya buat pelatnas di Jogja. Sampai seperti itu. Dan itu jadi ini, Bu, jadi tradisi, setiap saya mau tanding masih mereka datang untuk sama-sama kita berdoa. Seperti itu. Oke. Aduh, jadi mengharukan sekali, tapi memang betul peranan semua orang sekitar ya, sekeliling itu yang bisa benar, Bu. nggak bisa kita lupakan ya. Nah, sebelum kemudian apakah ada pertandingan sejauh ini? Pertandingannya udah ada berapa yang diikuti kalau boleh tahu? Banyak banget ya. Banyak ya, Bu, ada Asia Pasifik, ada kejuaraan Korea Open, Asian Games, SEA Games, kejuaraan dunia, Olimpiade 2 kali itu sih, sama kejuaraan nasional ya, Bu. Pasti ya. Mewakili DKI Jakarta saya waktu itu. Nah, yang paling berkesan yang mana nih? Tentunya semuanya berkesan ya. Iya, Bu. Berkesan. Semuanya punya kesan beda-beda ya. Iya, dengan situasi yang berbeda, dan bagaimana saya juga merasa semuanya yang pasti banyak tantangannya, Bu. Banyak tantangan dan nggak mudah, dan bagaimana kita bisa membalikan kondisi itu menjadi hal positif dan bisa meraih prestasi, itu aja sih yang saya rasakan sih, Bu. Iya. Ini berkesan semua sih. Berkesan semua ya, aduh pastinya kita nggak bisa nggak bisa dipilih ya, gitu, dari mulai ya, walaupun yang tadi yang bikin nangis nggak meraih apapun, sampai yang meraih yang sampai di kalau bisa dibilang di underdogin, tapi ternyata bisa ya. Betul. Memang sih
saat Olimpiade itu saya gagal, Bu. Saya gagal di Olimpiade. Saya kalah. Saya tidak bisa memberikan medali yang tentunya saat itu memang lagi-lagi karena cedera. Cuma ya memang itu jadi pelajaran berharga buat saya, tapi tetap jadi suatu hal yang membanggakan karena saya bisa mewakili Taekwondo Indonesia di Olimpiade. Dan yang pasti saya nggak bisa lagi turun dengan kondisi masa produktif saya sudah lewat. Ya saya sih berharap untuk Taekwondo Indonesia akan ada lagi generasi saya berikutnya yang bisa mewakili Taekwondo di Olimpiade. Karena untuk saat ini dengan berbagai kondisi ya untuk saat ini belum ada yang bisa mewakili Taekwondo di Olimpiade. Saya sih berharap ke depannya seperti itu. Iya. Setelah yang 2004 yang di Athena itu ada Olimpiade yang lain yang diikuti? Kalau untuk setiap 4 tahun kan? Betul, Bu. Itu kan untuk menuju Olimpiade itu kan kita harus ada kualifikasi ya, Bu. Nah, untuk saat ini sistem untuk untuk mengikuti Olimpiade itu bisa kita ambil poin, Bu, sebenarnya. Jadinya ada poin dari kejuaraan-kejuaraan yang kita ikuti, itu kita ngambil poin. Nanti ada berapa level kejuaraan. Nah, nanti biasanya di poin dunia ya, Bu, skupnya dunia itu ada 16 besar, kalau nggak salah itu otomatis akan mewakili di Olimpiade, lolos. Itu yang level tersistem itu, Bu, dari kejuaraan-kejuaraan poin yang diikuti. Nah, jika gagal kita bisa mengikuti di benua Asia, Bu, untuk Indonesia. Itu jadi kalau tidak salah dapat medali emas, perak, itu bisa dapat tiket untuk menuju Olimpiade. Nah, kemarin kita juga sempat gagal juga. Ya saya sih berharap kedepannya bisa lebih baik lagi sih, bisa ada yang mewakili. Karena terakhir itu di 2004 sih, Bu, sebenarnya. Oke. Nah, apa namanya? Ini kan kita di sini di Yayasan Kanker Anak Indonesia, di sini tentunya juga banyak ibu-ibu atau kakak-kakak yang anak-anaknya tengah berjuang untuk melawan kanker ya. Kita di sini juga ingin mengajak semuanya untuk bisa memberikan senyum sehat anak Indonesia. Nah, motivasi apa atau pesan apa dari Kak Jo untuk mama-mama ini dan juga nantinya untuk anak-anak ini gitu, Bapak? Oke, kan saya juga mengatakan bahwa semuanya itu sementara, semuanya itu masih koma, ya kan? Kalau misalnya sekarang sedang berjuang kanker ini tidak selamanya. Kita harus positif ya, Kak Jo ya. Betul, betul. Ya, jadi pesan Kak Jo apa nih? Iya, karena saya juga lihat juga banyak kok yang berpenyakit kanker tapi bisa sembuh ya, Bu. Karena balik lagi, mohon maaf, yang namanya kematian itu sifatnya tiba-tiba. Tidak harus sakit dulu, baru dia pergi. Dia harus tua dulu, baru pergi. Jadi itu semuanya tiba-tiba, jadinya jangan putus harapan hanya karena kondisi yang ada. Jadi tetap semangat. Yang utama tetap menjaga pola hidup sehat ya, Bu, yang utama. Lalu tetap karena peran terbesar itu adalah orang-orang terdekat, adalah keluarga. Berarti dari orang tua, saudara itu sangat besar untuk anak. Jadinya tetap memberikan motivasi, dukungan, jangan lelah. Karena kalau orang tua atau orang terdekat lelah, menunjukkan ya kan anaknya gimana nggak pesimis ya, Bu. Otomatis kan kalau orang tua semangat, kita akan mendapatkan aura itu, Bu, otomatis. Yang pasti terus tingkatkan kemampuan. Walaupun kita sakit, tapi kita masih tetap bisa berprestasi. Sakit itu bukan berarti tanda titik bahwa segalanya usai. Kita tidak bisa berbuat apa. Tapi masih banyak kok yang bisa kita lakukan. Dan walaupun sakit bukan berarti kita nggak punya kemampuan. Karena saya banyak melihat ternyata dengan kekurangan yang ada, mereka bisa berprestasi, mereka bisa menunjukkan ada kelebihan di diri mereka yang bisa dikembangkan. Nah, itu adalah yang perlu dari orang tua gali. Karena anak itu pasti punya kemampuan. Dengan segala kekurangan, bukan hanya sakit, mungkin dari difabel karena
kondisi fisik itu banyak juga. Jadi jangan pernah putus harapan, terus berjuang. Selagi masih diberikan kehidupan dan nafas oleh Tuhan, saya rasa belum berakhir semuanya. Jadi tetap manfaatkan hari-hari yang berjalan dengan kebaikan, dengan suatu hal yang berguna, baik untuk orang kita di sekitar kita. Dan yang utama, kita harus sayangi diri kita. Karena mau orang siapapun, kita harus menghargai dulu diri kita sendiri. Dan kita sayangi, otomatis kita nggak akan negatif ya Bu. Karena kita pasti akan berjuang positif-positif karena kita sayang buat diri kita sendiri. Itu sih Bu. Ya, oke. Dalam banget dan betul semuanya. Dan satu lagi nih, karena semua hidup itu kan penuh perjuangan ya, dan hidup itu juga seperti pertandingan. Nah, ya kan, setiap kali saat Kak Jo mau bertanding, apa yang Kak Jo lakukan dan apa yang Kak Jo pikirkan gitu? Pada saat kita melawan, apalagi tadi ya, seperti lawannya itu adalah seniornya, lawannya itu adalah yang pernah meraih medali perak di eksibisi, dan atau lawannya lebih besar lah ya gitu. Nah itu apa yang saat itu disiapkan secara mental, fisik dan semuanya? Ya, yang pertama sih yang pasti untuk meraih prestasi kita yang pasti berlatih Bu. Karena berlatih itu bukan hanya sekedar kewajiban, tapi itu bagian dari kebutuhan. Kalau kita tidak berlatih, nggak mungkin kita langsung bisa jadi juara. Kalaupun ada yang beruntung dengan kondisi itu sifatnya hanya sementara, tidak untuk jangka panjang. Jadi tetap berlatih itu adalah modal utama dan itu bagian dari kebutuhan kita untuk untuk meraih prestasi. Sama halnya pelajar. Kita mau lulus sekolah, kita harus belajar dulu. Jadi nggak mungkin tiba-tiba kita bisa menjawab semua soal tes di sekolah seperti itu. Nah yang kedua yang pasti biasanya lebih kusuk Bu, mendekatkan diri kepada yang di atas Bu, Tuhan. Jadinya yang pasti akan lebih tekun karena saya berpikir saya sudah merasa sudah melakukan latihan dengan optimal, sudah fokuslah untuk bertanding. Ini ajang pesta saya, tapi saya akan mengembalikan semua adalah rencana Tuhan. Iya. Jadi jika memang Tuhan berkehendak ABC, ya saya kembalikan ke Tuhan. Jadi saya hanya berharap Tuhan saya mau menang. Jadi ya dua hal itu sih Bu, berlatih dan saya akan lebih berserah kepada Tuhan. Dan saya minta ada kemenangan untuk saya. Seperti itu. Dan kalaupun di saat saya mengalami kegagalan, saya akan berpikir ini bagian dari rencana Tuhan dan saya tetap harus bersyukur dan balik lagi di balik kegagalan yang Ibu lihat di quote di Instagram saya, di balik kegagalan selalu ada langkah-langkah menginspirasi saya untuk lebih termotivasi lagi, lebih bertekad kuat lagi. Nah itulah yang saya alami. Oke, aduh terima kasih banget. Jadi dua hal ya gitu. Jadi kita sebelum menghadapi setiap pertandingan ataupun ini seperti kayak kita menghadapi hidup ya gitu. Jadi kita harus terus berlatih ya kan. Kita harus terus berlatih dan tidak ada kata mundur gitu, karena berlatih itu juga seperti melatih fisik, melatih strategi-strateginya juga, semuanya ya berlatih itu ya. Betul. Dan yang kedua akhirnya bahwa kita khusyuk berdoa pada Tuhan dan semuanya berserah bahwa itu semua adalah kehendak Tuhan gitu ya. Betul. Karena memang sih Bu, saat kita berlatih kita mampu melakukan fisik kita bagus, teknik kita bagus, strategi kita bagus. Tentunya kita harus mengandalkan Tuhan, itu pasti utama dalam setiap kita. Yang kedua, yang mendukung dari setiap komponen fisik, teknik kita, itu adalah mental training kita, Bu. Mental kita. Dan itu adalah, kalau menurut saya itu secara psikologis kita ya, Bu. Karena kita mau latihan kita bagus, tapi tidak didukung dengan mental yang bagus, ya itu juga kita jadi penakut, yang pasti seperti itu. Nah, bagaimana kita harus melakukan pelatihan untuk meningkatkan mental kita sibuk seperti itu. Oke, bagus banget ini. Kita ada pertanyaan lagi yang ketiga ini ya, gitu. Oke, untuk semuanya.
Oke, ya, please visit YouTube Yayasan Kanker Anak Indonesia gitu, karena habis ini semua pembicaraan bincang-bincang kita tadi akan ada di YouTube channelnya Yayasan Kanker Anak Indonesia. Nah, satu hal lagi ini yang terakhir, bukan yang terakhir sih, dari bincang-bincang ini, apa namanya? Kalau nih teman-teman yang putra-putrinya ingin berlatih taekwondo atau ingin memulai taekwondo, Kak Jo sudah menyampaikan bahwa Kak Jo membuka ini sendiri ya, pelatihan sendiri ya teman-teman. Nah, itu di mana bisa menghubungi siapa? Atau bisa ke ini DM ke Kak Jo di Instagramnya? Boleh DM ke saya. Saya ada di wilayah Jakarta Selatan di Sumantri, Brojonegoro, Kuningan. Tapi untuk saat ini, untuk saat ini kan karena kondisi COVID ya, ada peraturan edaran pemerintah yang akhirnya untuk segala aktivitas itu dinonaktifkan dulu sementara. Tapi boleh nanti DM. Oke, iya. Dinonaktifkan tapi bukan berarti apakah ada online? Misalnya apa jurus-jurusnya aja atau teknis-tekniknya gitu. Susah untuk saat ini sih ya, karena lebih afdol kalau ketemu ya. Betul. Biar ada semangatnya beda soalnya kalau secara langsung atau virtual. Iya, memang betul. Untuk kelas pemula kan akan lebih baik sih kalau langsung ketemu nanti. Ya kita sih berharap ya pandemi segera berlalu dan kita tetap sehat semua. Iya. Oh, ini ada terakhir nih, ada assalamualaikum dari Faisal Amri Nasution. Salam sehat dari saya, Faisal Amri Nasution, survivor kanker otak asal Medan, Sumatera Utara. Aduh, God bless you. Aduh, berkah ya, semangat terus Kak Faisal. Iya, tadi ada yang bertanya untuk ciri-ciri kanker otak ya, gitu. Jadi apakah itu kanker otak atau bukan? Mungkin nanti bisa di-share Kak Faisal, mungkin bisa. Oke, nanti nextnya kita mungkin bisa bincang-bincang ya. Oke, so Kak Jo, ini lagi di kantor atau di rumah ini? Enggak lagi di kantor. Ya. Lagi di luar. Oh, lagi di luar. Oke. Ya, oke. Jadi terus sukses gitu dalam menjalankan tempat pelatihannya. Jadi semoga bisa menelurkan taekwondoan. Namanya apa ya, taekwondoan? Taekwondoin ya. Oke, taekwondoin Indonesia yang berprestasi, karena kita butuh selalu mengukir prestasi untuk mengharumkan nama Indonesia ya. Amin. Iya, terima kasih banyak. Sama-sama ya Bu. Salam buat keluarga besar DKI. Iya, dan salam juga untuk putri-putrinya dan suami dan juga semua teman-teman sesama taekwondoin, dan semoga doa kita semuanya semoga COVID ini segera berlalu sehingga kita bisa latihan secara fisik ya. Kita bisa ketemu ya Bu. Kenapa? Kita bisa ketemu juga langsung. Iya, kita juga mau ketemu nanti suatu hari nih, harus ya. Terima kasih, senang berkenalan dan senang berbincang dengan Jo. Dan terima kasih semua masukannya. Jadi tadi ada 2 hal gitu, jadi kita berlatih. 3 itu udah satu ya. Dan kemudian juga berserah diri kepada Tuhan, karena biar bagaimanapun juga kita itu adalah makhluk Tuhan dan semuanya atas rencana Tuhan juga ya. Betul. Betul, dan juga berpikir positif, ya, berkata-kata positif, dan kita selalu bisa. Oke? Ya Ibu, terima kasih ya Bu. Teman-teman semua, terima kasih sudah join di sini. Ya, oke. Atas nama Yayasan Kanker Anak Indonesia, saya Zalia Sarjono mengucapkan terima kasih. Juga tadi ada Ibu Saliana Sorongan, Ketua Yayasan Kanker Anak Indonesia juga. Dan sampai jumpa lagi di talk show berikutnya, atau kita jumpa secara fisik ya, mungkin nanti dengan anak-anak para pejuang kanker ya, gitu. Jadi kita senang. Oke, terima kasih.
Bu semuanya, makasih Bu Sally. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih. Oke, selamat sore. Oke, so teman-teman semuanya, terima kasih yang sudah join tadi dan jadi tadi bincang-bincang bersama Juhana Wangsa Putri. Semoga saya tidak salah menyebutnya betul. Juhana Wangsa Putri, beliau adalah atlet Taekwondo Nasional Indonesia yang sudah menjuarai berbagai kompetisi Taekwondo dunia, termasuk di 2 Olimpiade, yaitu Olimpiade Sydney dan Olimpiade Athena. Oke, wejangan-wejangannya sudah banyak dan sharingnya juga sudah banyak. Semoga tadi bermanfaat dan menginspirasi semuanya. Dan ya, kita tidak boleh berputus asa, kita tidak boleh sekarang walaupun saat pandemi dan kita harus di rumah saja, kita tetap berprestasi, berkarya, dan jangan lupa tentunya untuk jaga kesehatan, jaga jarak, dan pakai masker, dan nggak boleh kemana-mana kalau tidak penting-penting ya, di rumah saja. Oke, saya Dahlia Sarjono, mewakili Yayasan Kanker Anak Indonesia, mengucapkan terima kasih bagi semua yang telah hadir di sini. Sampai jumpa di talk show berikutnya. Bye.